Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat datang di kelas daring dari mata pelajaran sosiologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial. Pertama kita mulai dari pengertian. Jadi apa sih itu ketimpangan sosial menurut para ahli dan pengertian ketimpangan sosial secara umum? Yang pertama yaitu menurut Andrinov Ashchenko, ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan merupakan aspek sosial. Pendapat yang kedua, menurut Budi Winarno, ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat. Yang ketiga, menurut Jonathan Houghton dan Sahidur, ketimpangan sosial adalah bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Yang terakhir itu menurut ahli Roy Hatul Aswida, ketimpangan sosial sering dipandang sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Jadi Anda semuanya dapat kita simpulkan bahwa ketimpangan sosial adalah suatu ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dalam status dan kedudukan. Yang selanjutnya kita berangkat ke teori. Teori ketimpangan sosial ada 7. Yang pertama yaitu teori kolonialisme. Teori kolonialisme ini menurut Harrison, mereka menanamkan sebagian keuntungannya ke dalam persenjataan yang tangguh dan kapal cepat, kemudian digunakan untuk menyerbu negara yang lemah untuk dijadikan koloninya. Heslin tahun 2007. Makus kolonialisme di sini adalah untuk mengeksploitasi rakyat dan sumber daya suatu bangsa demi keuntungan negara kapitalis atau induk. Yang kedua yaitu ada teori sistem dunia. Teori ini dikembangkan oleh Immanuel Western. Dia menganalisa bagaimana industrialisasi menghasilkan 3 kelompok bangsa, yaitu negara inti, negara semiferi, dan negara periferi atau negara pinggiran. Next yang selanjutnya yaitu teori ketimpangan sosial yang ketiga, teori dependensi atau ketergantungan. Menganggap bahwa keterbelakangan sebagai akibat suatu sistem kapitalis internasional yang dominan, yang berbentuk perusahaan-perusahaan multinasional dan bersekutu dengan elit lokal di dunia ketiga yang menggunakan kelebihan mereka yang istimewa untuk mempertahankan kedudukan yang mereka tempati. Dunia ketiga adalah negara yang tidak termasuk dunia pertama atau negara kapitalis dan dunia kedua atau negara komunis. Yang keempat yaitu ada pendekatan struktural. Adalah cara lain untuk memandang ketimpangan dunia dalam hal kesejahteraan dan kekuasaan. Pendekatan ini memandang bahwa kemiskinan dan ketergantungan dunia ketiga tidak disebabkan oleh keputusan kebijakan yang sengaja dibuat di Amerika, Inggris, atau Moskow, namun berasal dari sistem internasional yang konstruksinya dibuat sedemikian rupa sehingga bangsa-bangsa pengekspor dan bahan mentah kehilangan bagiannya dari keuntungan produksi. Clark tahun 1989. Next, teori ketimpangan sosial yang kelima yaitu teori fungsionalis. Teori ini percaya bahwa ketidaksetaraan tidak bisa dihindari dan memainkan fungsi penting dalam masyarakat. Menurut Kingsley Davis dan Wilbert Moore, penyebab ketidaksetaraan dan stratifikasi masyarakat yaitu masyarakat harus memastikan bahwa posisi-posisinya terisi. Beberapa posisi lebih penting daripada yang lain. Posisi-posisi yang lebih penting harus diisi dengan orang-orang yang lebih berkualitas. Untuk memotivasi orang yang berkualitas agar mengisi posisi-posisi ini, masyarakat harus menawarkan imbalan yang lebih besar. Yang keenam itu ada teori konflik. Teori ini melihat ketimpangan sebagai akibat dari kelompok dengan kekuatan atau power yang mendominasi kelompok yang kuat. Mereka percaya bahwa kesenjangan sosial mencegah dan menghambat kemajuan masyarakat karena mereka yang berkuasa akan menindas orang-orang yang tak berdaya untuk mempertahankan status quo. Dan yang terakhir yaitu teori pertumbuhan neoklasik.
Teori ini dilahirkan oleh Douglas C. North yang memunculkan prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Teori neoklasik beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi baik modal maupun tenaga kerja pada awal proses pembangunan. Hal ini berakibat modal dan tenaga kerja meluas, namun proses-proses pembangunan terus berlanjut dengan memainkan sarana dan prasarana komunikasi, mobilitas modal, dan tenaga kerja yang semakin lancar. Dengan demikian, nantinya setelah negara maju, ketimpangan pembangunan regional akan berkurang. Anggapan-anggapan ini kemudian dikenal sebagai hipotesis neoklasik. Sahariza tahun 2008. Oke, setelah teori, kita masuk kepada faktor. Faktor ketimpangan sosial itu ada dua, Ananda. Yang pertama yaitu internal dan eksternal. Kita mulai dari yang internal atau dari dalam. Faktor ini berasal dari dalam diri seseorang. Rendahnya kualitas diri seseorang adalah salah satu faktor internal. Ketimpangan sosial ini bisa muncul karena kemiskinan yang mengekang masyarakat. Oke, yang kedua yaitu faktor eksternal, maaf. Faktor eksternal yaitu faktor ini merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu. Faktor ini bisa terjadi karena adanya birokrasi atau aturan hukum negara yang mengekang masyarakat sehingga mereka kesusahan dalam menyeimbangkan dirinya. Ketimpangan ini bisa memicu adanya gejala kemiskinan secara struktural. Oke, yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Berikut beberapa gambar bisa diperhatikan ketimpangan sosial ekonomi. Yang kedua, ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. Dapat kita lihat pada gambar berikut yaitu buruh, pekerja. Yang ketiga, ketimpangan pembangunan yang dipengaruhi kebijakan pemerintah pada pasar tradisional dan seperti mall. Yang keempat yaitu ketimpangan antara Pulau Jawa dan pulau di luar Jawa, ketimpangan sosial dan ekonomi, seperti ketimpangan pendidikan. Oke, selanjutnya kita masuk pada dampak dan solusi. Dampak positif dan dampak negatif. Yaitu dampak positif dan negatif dari ketimpangan sosial. Yang pertama, menumbuhkan rasa empati, mengajarkan kehidupan yang beragam. Ini merupakan dampak positif. Sedangkan dampak negatifnya yaitu diskriminasi sosial, kecemburuan sosial. Selanjutnya, solusi dari dampak ketimpangan sosial tersebut yaitu pemerataan penduduk, menciptakan lapangan pekerjaan, meminimalisir korupsi, pemerataan pendidikan. Oke Ananda, jadi dapat kita simpulkan bahwa ketimpangan sosial adalah ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dalam status dan kedudukan. Ketimpangan sosial diartikan sebagai ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya bisa berupa kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang berusaha dan bekerja, dapat berupa kebutuhan sekunder seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak asasi, sarana saluran politik, dan lainnya. Ketimpangan sosial dapat diartikan sebagai adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan status sosial, ekonomi, ataupun budaya. Oke, Ananda semua, sekian dari materi ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi pada pertemuan daring hari ini. Silakan baca modul LKPD dan kuis yang sudah Ibu letakkan di Google Classroom yang dikerjakan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Jika ada pertanyaan, silakan berdiskusi di WA Group supaya nanti Ibu bisa menjawabnya secara ringkas. Oke? Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.